Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ami Fitrianti dengan NIM 2450191108 dari kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan pembahasan hasil tugas kimia farmasi 1. Untuk soal bagian 1, yaitu bagian merancang prosedur analisis, mengidentifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut. Buatlah diagram alur prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, spektrofotometri intramerah, dengan catatan berikan penjelasan penerapan GAC dengan menambahkan kolom keterangan di bawah diagram alir. Yang pertama, reaksi gugus fungsi, larutkan sedikit serbuk asiklovir dalam HCl encer dan atau aquades lalu air homogen. Lakukan uji diazo, samsulfonilat ditambah NaNO2 dalam kondisi dingin, lalu tambahkan ke larutan sampel, terus masukkan ke dalam larutan benaftor dalam NaOH, lalu amati warna jingga. Lalu ada uji Morexit, yaitu masukkan serbuk sampel ke cawan penguap, ditambahkan HCl pekat dan sedikit kristal KCl03, lalu uapkan di atas water bath sampai kering. Paparkan sisa penguapan dengan uap amonia, lalu amati warna ungu. Keterangan DAC-nya menggunakan uji warna yang spesifik untuk meminimalkan kesalahan dalam identifikasi zat yang mirip atau serupa. Lalu reaksi alkaloid, yaitu larutkan 10-20 mg asiklovir dalam 5 ml HCl 0,1 N, lalu siapkan 3 tabung reaksi bersih, masukkan larutan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Pada tabung A larutan ditambahkan 2 tetes Dragendorf dan diamati endapan jingga. Tabung B larutan ditambahkan 2 tetes Mayer, lalu amati endapan putih atau kuning. Lalu tabung C larutan ditambahkan 2 tetes Bochardat, lalu amati endapan coklat. Penggunaan GAC-nya menggunakan 3 jenis reaksi untuk memberikan hasil yang baik. GAC digunakan dengan memastikan bahwa kondisi larutan berada di pH asam agar terionisasi sempurna hingga meminimalkan resiko hasil negatif palsu. Lalu yang ketiga, spektrofotometri UV visible, timbang 25 mg asiklovir, masukkan ke tabung ukur, larutkan dengan NaOH 0,1 N hingga tanda batas, pipet larutan stok, lalu encerkan kembali hingga mendapatkan konsentrasi yang masuk rentang linearitas. Lalu isi kuvet dengan NaOH 0,1 N untuk kalibrasi 0. Lalu masukkan sampel dan ukur serapannya. GAC-nya, penerapan GAC terlihat pada penggunaan pelarut NaOH 0,1 N untuk meningkatkan kelarutan, penggunaan Blanco dan penentuan Armex itu untuk standar GAC untuk memastikan data yang diperoleh objektif, akurat, dan dapat dibandingkan dengan pustaka. Lalu yang keempat, spektrofotometri intramerah, 1 mg sampel asiklovir dan 100 mg KBR, gerus kuat dalam mortir hingga halus homogen, masukkan campuran ke cetakan baja, beri tekanan hidrolik tinggi hingga terbentuk cakram atau pelet yang transparan, letakkan pelet pada holder lalu lakukan background scan. Scan pelet, identifikasi bilangan gelombang pada gugus C, rangkap 2 amida, NH2 dan C rangkap 2N. GAC diterapkan melalui identifikasi puncak vibrasi spesifik. Metode ini memberikan kepastian struktur kimia yang paling tinggi dibandingkan metode lain. Lalu untuk soal bagian 2 nomor 1, pada bagian 2 ini tentang interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Lalu soal nomor 1, Anda Apoteker QC di industri farmasi Unjani Farmaceutical ingin memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan dengan etanol dan dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 hingga 400 mm. Lalu A, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Lalu B, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Dalam gambarnya ada spektrum UV sampel asam benzoat dalam pelarut etanol, lalu ada spektrum UV baku pembanding asam benzoat dalam pelarut etanol. Lalu untuk jawaban bagian 2 nomor 1, itu yang A, yaitu prinsip analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible didasarkan pada serapan radiasi elektromagnetik oleh molekul yang memiliki gugus kromofor. Lalu untuk jawaban yang B, yaitu tanggapan nilai Xmax sampel yaitu 230 nm dan 243,80 nm. Itu sangat mendekati dengan nilai pada baku pembanding, yaitu 230 nm dan 274 nm. Ada perbedaan kecil, yaitu sebanyak 0,2 nm. Pada puncak kedua masih masuk dalam rentang toleransi alat. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu dapat disimpulkan bahwa sampel bahan baku itu benar asam benzoat. Karena secara kualitatif, bahan baku ini memenuhi syarat identifikasi karena memiliki kesesuaian profil spektrum dan panjang gelombang maksimum dengan baku pembandingnya. Lalu untuk soal bagian 2 nomor 2, itu Anda sedang melakukan analisis bahan kimia obat yang mungkin ditambahkan ke dalam produk jamu Asmagon. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur jamu diekstraksi dengan pelarut metanol, ekstraknya kemudian di-ECC dengan kloroform, dikristalisasi hingga diperoleh isolat murni. Isolat murni ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml, dipipet sebanyak 1 ml, diencerkan hingga 10 ml. Lalu dilakukan pengenceran kedua dengan cara 1 ml HT ke 1 diencerkan hingga 10 ml. Hasil pengenceran diukur dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 hingga 400 nm dengan panjang sel 1 cm diperoleh spektrum sebagai berikut. Dari hasil MS diperoleh BM senyawa yaitu 198. Sedangkan dari hasil spektra UV visible diperoleh panjang gelombang maksimumnya yaitu 274,7 nm dengan Amax yaitu 0,5. Berapakah nilai Amax senyawa tersebut? Transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai Amax? Untuk jawaban nomor 2 itu perhitungan konsentrasi akhir. Bobot isolatnya diketahui 50 mg, larutan stoknya 50 mg dalam 50 ml yaitu 1 mg per mili atau 1000 mikrogram per mili.
Untuk pengenceran pertama yaitu 1 mili dibagi 10 mili dikali 1000 mikrogram per mili, ya hasilnya 100 mikrogram per mili. Untuk pengenceran kedua yaitu 1 mili dibagi 10 mili dikali 100 mikrogram per mili sama dengan 10 mikrogram per mili. Hasilnya 0,01 gram per liter. Lalu untuk mencari nilai max-nya yaitu diketahui A-nya adalah 0,5, B-nya 1 cm, BM-nya 198 gram per mol, yaitu C molarnya sama dengan konsentrasi dibagi BM sama dengan 0,01 gram per liter dibagi 198 gram per mol. Hasilnya 5,05 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Menghitung max-nya yaitu rumusnya C sama dengan A dibagi B dikali C molar. Yaitu untuk mencari C-nya 0,5 dibagi 1 cm dikali 5,05 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Yaitu hasilnya 9.900,99 L mol min 1 cm min 1 pangkat min 1. Transisi yang terjadi karena berada di rentang 270 sampai 280 nm dengan intensitas sedang kuat. Transisi ini merupakan transisi benzoid yang berasal dari sistem aromatik terkonjugasi. Dugaan gugus fungsinya ada cincin aromatik yang terlihat pada pola spektrum yang memiliki max aromatik. Lalu ada gugus karbonil, nilai E dan panjang gelombang ini sering ditemukan pada senyawa turunan purin atau santin. Lalu untuk soal bagian 2 nomor 3, itu seorang apoteker QC sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Yaitu pada pemeriksaan organoleptik, serbuknya hablur berwarna putih kecoklatan, agak hidroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Yaitu jarak leburnya di antara 150 sampai 151 derajat Celcius. Untuk uji kelarutannya, senyawa ini larut dalam air dan ether. Lalu reaksi kimia analisis gugus fungsinya positif pada uji FeOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom dan Bayer. Lalu pada spektrum UV-nya itu terampil juga ada 278 mm dan spektro inframerahnya itu terampil juga ada dengan MR-nya 323. Lalu pertanyaannya yang A, lakukan pengamatan data hasil pengujian, B, lakukan pengkajian literatur, dan C, berikan kesimpulan. Untuk jawaban nomor 3 itu untuk struktur kimianya ada terus gugus fungsi yang dimiliki ada nitro atau NO2, alkohol sekunder, dan amida. Lalu golongan senyawanya termasuk antibiotik dan spektrum luas. Referensinya didapatkan dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020. Lalu pengamatan di pemeriksaan organoleptik itu hasil pengujian sabuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak hidroskopis, terasa pahit dan tidak berbau. Sedangkan di literatur itu hablur berbentuk jarum, pahit, putih kelabu, tidak berbau dengan referensi dari Farmakopeia Indonesia edisi 6 tahun 2020. Lalu untuk uji kelarutan, dalam hasil pengujian itu larut dalam air dan ether. Sedangkan di literatur prediksi gugus berdasarkan uji kelarutan itu didapatkan adanya gugus OH dan NO2. Referensinya dari Farmakopeia edisi 6. Lalu reaksi kimia dianalisis gugus fungsi. Dalam hasil pengujian itu positif di uji FeOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom dan Bayer. Sedangkan di literatur prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimianya itu didapatkan NO2 atau gugus nitro. Referensinya dari Vogel Organic Analysis. Untuk spektrum UV visible yaitu panjang gelombang maksimumnya berada di 278 mm. Hitung absorptivitas molarnya ada, kita cari molarnya dulu, yaitu 0,01 gram per liter dibagi 329 gram per molar sama dengan 3,096 dikali 10 min 5 pangkat min 5 molar per liter. Itu untuk mencari C-nya itu 1,0 dibagi 1 cm dikali 3,096 dikali 10 pangkat min 5 molar per liter. Hasilnya 32.300 liter molar pangkat min 1 cm pangkat 1. Prediksi gugus fungsinya berdasarkan nilai absorptivitas molar yaitu transisi dari sistem aromatik terkonjugasi gugus nitro atau NO2. Sedangkan di literatur, panjang gelombang maksimumnya 278 mm, cari nilai absorptivitas molar pada literaturnya sekitar 29.700 sampai 35.000. Referensinya dari United States Pharmacopeia Convention 2026, USP/NF 2026, issue 1, Rockfile MD. Untuk spektrofotometri inframerah, itu untuk bilangan gelombang dan gugus fungsi hasil, itu gugus fungsi OH stretching itu di bilangan gelombang 3.300 sampai 3.400 dengan intensitas kuat dan lebar. Di C rangkap 2 cos 0 amida itu di 1.680 sampai 6.090 itu dengan intensitas kuat. Ada NO2 asimetris 1.520 dengan intensitas kuat, NO2 simetris 1.350 dengan intensitas kuat, CI alifatik dengan 800 intensitas kuat, ada C rangkap 2C aromatik itu di 1.600 dan 1.500 dengan intensitas sedang. Lalu menurut literatur itu ada di gugus fungsi OH stretching di 3.200 hingga 3.550 dengan intensitas kuat lebar, C rangkap 2 kosong amida di 1.650 sampai 1.690 dengan intensitas kuat, NO2 asimetris di 1.500 sampai 1.570 dengan intensitas kuat, NO2 simetris di 1.300 sampai 1.370 dengan intensitas kuat, di CCI alifatik 600 sampai 800 dengan intensitas kuat, C rangkap 2C aromatik di bilangan gelombang 1.450 sampai 1.600 dengan intensitas sedang. Referensinya didapatkan dari Silverstein,
Spectrometric Identification of Compound 8TH ED atau di BP 2026. Lalu MR-nya di hasil pengujian itu didapatkan 323, sedangkan di literatur didapatkan 323,13 gram per molar. Referensinya didapatkan dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 6 di tahun 2020 dan The Max Index Online 2026. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dan literatur, senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Lalu soal bagian 2 nomor 4, itu seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa isolasi dari bahan alam. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut, yaitu pemeriksaan organoleptiknya, serbuk kabur berwarna putih kecoklatan, agak hidroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Jarak leburnya di 170 derajat Celcius hingga 171 derajat Celcius. Uji kelarutan larut dalam air dan ether. Pada reaksi kimia analisis gugus fungsinya, positif di reaksi FeCl3, uji pelepasan NH2 dan uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. Untuk spektrum UV-nya terlampir dengan diperoleh gelombang panjang maksimumnya itu di 243 nm dengan Amex 0,679. Spektra UV diperoleh dengan mengukur larutan 6 mikrogram per mili dan diukur dengan spektrofotometri yang mempunyai panjang sel 1 cm. Dengan spektrum inframerahnya terlampir, MR-nya didapatkan di 151. Pertanyaannya, lakukan pengantaran data hasil pengujian, lakukan pengajian literatur, dan berikan kesimpulan saudara. Untuk jawaban nomor 4 itu di struktur kimianya terlampir karena menurut data hasil itu diprediksi bahwa senyawanya adalah paracetamol. Maka gugus fungsi yang dimilikinya itu adalah fenol atau OH aromatik dan amida sekunder. Golongan senyawanya termasuk ke analgetik antipiretik yaitu turunan anilin. Referensinya didapatkan dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 6 2020. Pemeriksaan organoleptik dari hasil itu didapatkan serbuk kabur berwarna putih kecoklatan, agak hidroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Sedangkan di literatur itu serbuk kabur putih tidak berbau, rasa pahit. Referensinya dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 6 2020. Jarak leburnya dari hasil itu didapatkan 170 sampai 171 derajat Celcius, sedangkan di literatur itu di 168 derajat sampai 172 derajat Celcius. Referensinya dari USP NS 2026. Lalu di uji kelarutan larut dalam air dan ether, diprediksi gugus berdasarkan uji kelarutannya. Menurut literatur itu terdapat gugus fenol dan amida yang memberikan sifat polar untuk kelarutan dalam pelarut polar. Referensinya dari Vogel Organic Analytic. Lalu reaksi kimia analisis gugus fungsinya, hasil itu positif reaksi FeCl2, uji pelepasan NH3 dan uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. Prediksi gugus berdasarkan reaksi kimia yaitu FeCl3 positif itu menunjukkan adanya gugus fenol. Pelepasan NH3 dan hidroksamat menunjukkan adanya gugus amida dengan referensi dari Vogel Organic Analysis. Lalu untuk spektrum UV itu ada gambar spektrumnya, panjang gelombang maksimumnya di 243 nm, hitung absorptivitas molarnya dengan menghitung molaritasnya dulu 0,0069 gram per liter dibagi 151 gram per mol sama dengan 3,97 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu hitung C-nya 0,679 dibagi 1 kali 3,97 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 17,103 liter molar pangkat 1 dengan cm pangkat 1. Lalu untuk gambar spektrum dari literatur itu didapatkan dengan panjang gelombang maksimumnya di 243 nm dengan referensi dari Pavia Introduction to Spectroscopies 6TH ed 2025. Lalu reaksi kimia analisis gugus fungsinya, hasil itu positif reaksi FeCl2, uji pelepasan NH3 dan uji asam hidroksamat, uji adisi brom dan Bayer. Prediksi gugus berdasarkan reaksi kimia yaitu FeCl3 positif itu menunjukkan adanya gugus fenol. Pelepasan NH3 dan hidroksamat menunjukkan adanya gugus amida dengan referensi dari Vogel Organic Analysis. Lalu untuk spektrum UV itu ada gambar spektrumnya, panjang gelombang maksimumnya di 243 nm, hitung absorptivitas molarnya dengan menghitung molaritasnya dulu 0,0069 gram per liter dibagi 151 gram per mol sama dengan 3,97 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu hitung C-nya 0,679 dibagi 1 kali 3,97 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 17,103 liter molar pangkat 1 dengan cm pangkat 1. Lalu untuk gambar spektrum dari literatur itu didapat. Lalu tadi spektrum UV pada hasil yaitu prediksi gugus fungsinya berdasarkan nilai absorptivitas molar, yaitu nilai E yang tinggi lebih dari 10.000 menunjukkan transisi dari cincin aromatik yang terkonjugasi dengan gugus amida atau karbonil. Lalu spektrum inframerah itu bilangan gelombang hasil pengamatannya di 3.320 dengan intensitas kuat dan lebar dengan dugaan gugus fungsinya fenol. Lalu bilangan gelombang hasil pengamatan di 3.160 dengan intensitas sedang dengan dugaan gugus fungsinya amida sekunder. Lalu bilangan gelombang hasil pengamatan 1.650 dengan intensitas sangat kuat dengan dugaan gugus fungsinya karbonil atau amida 1. Lalu bilangan gelombang hasil pengamatan di 1610, 1560 dan 1506 dengan intensitas sedang. Dugaan gugus fungsinya itu di cincin benzena. Lalu bilangan gelombang hasil pengamatan 1259 dan 1226 dengan intensitas kuat dengan dugaan gugus fungsi C0 fenolik. Dengan MR yang didapatkan 151, dengan literatur didapatkan 151,16 dengan referensi dari Pavia atau Clark's Analysis of Drugs and Poison 2025. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus, fenol, dan amida sekunder dan diidentifikasi sebagai paracetamol berdasarkan data-data di atas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.